Baik, kita mulai ya, Bu Hani, Pak Dr. Saiful. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam forum Coffee Talk yang ke-14 P3RI. Ya, Alhamdulillah ini secara konsisten terus diselenggarakan oleh P3RI, Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia, yang alhamdulillah pada sore hari ini di tengah rintik-rintik hujan dari sempat deras di wilayah Kuningan, eh, kita dapat berdiskusi, dapat belajar bersama berkaitan dengan eh, hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan atau berkaitan dengan report dan arsip. Nah, alhamdulillah kali ini sudah hadir Bapak Dr. Saiful Bahari. Selamat datang Pak Dr. Saiful. Selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah berkenan untuk berbagi ilmunya pada sore hari ini berkaitan dengan eh, dokumen dan arsip sebagai apa namanya hak perlindungan kepemilikan dan kepastian hukum pasca bencana. Namun sebelum kita memulai diskusi ini, izinkan untuk Bu Ani Konita selaku Ketua Umum P3RI untuk menyampaikan, untuk membuka secara resmi kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Hani dipersilakan. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Terutama kepada guru kami tercinta Ibu Irma Utari yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Ibu Irma, selamat datang Bu di Forum P3RI pada sore hari ini. Baiklah, atas nama Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia atau P3RI, saya menyambut kehadiran Bapak dan Ibu peserta webinar yang berjudul Dokumen dan Arsip sebagai Bukti Hak, Perlindungan Kepemilikan dan Kepastian Hukum Pasca Bencana. P3RI adalah organisasi profesi yang menghimpun para praktisi pengelolaan rekod, dokumen, dan kearsipan di Indonesia dengan misi menguatkan tata kelola bukti, akuntabilitas, dan kepatuhan melalui praktek record keeping yang andal. Jadi mulai dari pembuatan kebijakan, standar, kompetensi, hingga edukasi publik. Karena itu tema pada hari ini sangat relevan dan strategis, yaitu pasca bencana. Yang dipertaruhkan bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga kepastian hak warga. Dan kepastian ini sering bergantung pada apakah dokumen dan arsip itu tetap otentik, terlindungi, serta bisa diakses oleh pihak yang berhak. Kami sangat berterima kasih kepada para narasumber hari ini, yaitu Bapak Dr. Saiful Bahari, SHMH, yang merupakan pakar hukum agraria, yang akan memberikan perspektif hukum agraria tentang pembuktian dan kepastian hak, serta rekan kami Bapak Fadli El-Numeri, SS, SH juga, MHUM, yang akan memperkaya diskusi dari sudut pandang pengelolaan, pengetahuan hukum, dan akses rujukan yang kredibel. Jadi Pak Fadli juga bisa sumbang saran ya Pak ya. Akhir kata, semoga forum ini melahirkan pemahaman yang praktikal, yang praktis, bagaimana menyiapkan, melindungi, dan memulihkan dokumen atau arsip sebagai bukti hak, agar proses rehabilitasi tidak berubah menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar ini saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani, selaku Ketua Umum P3RI yang telah berkenan untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang diharapkan Bu Hani bisa terwujud ya. Baik, kita langsung saja. Alhamdulillah Pak Dr. Saiful Bahari sudah hadir dan mungkin sedikit saya bacakan profil Bapak Dr. Saiful Bahari. Kebetulan kemarin
beli bukunya Pak, yang ini nih Pak, Oh nggak iya, ya, kelihatan. makasih Pak Fadli. Nah, nggak kelihatan di sini ya. Berkaitan dengan hak menguasai negara dalam politik hukum agraria di Indonesia. Baru baca prolognya doang Pak, lumayan pusing lihat apa eh, catatan. Memang untuk urusan pertanahan ini, proses agraria ini memang cukup rumit ya. Tapi izinkan saya bacakan, Bapak Dr. Saiful Bahari lahir di Jakarta 20 Maret tahun 1967. Sebelumnya studi di Universitas Islam Indonesia dan menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Bung Karno. Kemudian magister hukum di Universitas Kristen Indonesia dan terakhir doktor hukum di Universitas Kristen Indonesia di tahun 2024. Jadi masih hangat-hangatnya nih ya Pak ya, setelah sidang disertasinya. Iya. Dan Pak Dr. Saiful Bahari juga aktif boleh dikatakan aktivisnya ya Pak, berkaitan dengan hak-hak petani atas tanah ya. Memang ini banyak sekali kasus-kasus tanah yang terjadi, dan beberapa karya tulisnya berkaitan dengan yaitu konflik agraria di wilayah perkebunan, rantai sejarah yang tak berujung, ya ada di jurnal analisis sosial, kemudian tanah untuk penggarap diterbitkan Sekretariat Bina Desa, kemudian land reform di Indonesia, tantangan dan prospek ke depan, serta negara dan hak rakyat atas tanah maupun konstitusi dan politik agraria dan politik agraria Jokowi JK. Jadi beberapa artikel dan karya Pak Dr. Saiful Bahari ini bisa kita akses sebenarnya banyak di media ya, sehingga mungkin kita, kalau ingin mengenal seperti apa pemikiran Pak Dr. Saiful Bahari sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena karya-karyanya dipublikasikan di media-media mainstream. Baik, nah pada sore hari ini tema spesifik kita berkaitan dengan dokumen dan arsip sebagai bukti hak, dalam hal ini perlindungan kepemilikan dan kepastian hukum pasca bencana. Jadi eh, ibaratnya Indonesia ini merupakan daerah yang memang dapat dikatakan daerah rawan bencana ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari Aceh yang relatif memang sering sekali menghadapi bencana, yang terbesar waktu itu tsunami, dan saat ini juga recovery untuk eh, kemarin banjir dan longsor ya, yang mungkin jadi besar dampaknya karena banyak sekali lahan-lahan yang sebelumnya hutan menjadi perkebunan. Nah, begitu pula saat ini daerah Jawa, kemudian kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, kemudian kita juga merupakan daerah gempa, daerah yang juga ibaratnya gunung aktifnya juga banyak, sehingga memang boleh dikatakan kewaspadaan kita terhadap bencana ini seharusnya boleh dikatakan setingkat lah dengan Jepang ya, yang boleh dikatakan daerah gempa juga, sehingga kepedulian kita terhadap bagaimana penanganan termasuk juga urusannya dengan pengelolaan dokumen dan arsip, baik secara personal di kita di keluarga ataupun mungkin arsip dan dokumen kita di lembaga yang kita kelola, ini juga jadi sangat penting. Nah, kali ini yang coba kita angkat sebenarnya bagaimana perlindungan kepemilikan dan kepastian hukumnya setelah pasca bencana, yang bisa jadi banyak sekali dokumen-dokumen kita yang sebenarnya itu boleh dikategorikan arsip vital misalkan ya, yang yang bisa jadi hilang misalkan. Nah, ini yang bisa jadi misalkan beberapa kasus, nggak usah jauh-jauh, misalkan Jakarta saja yang sering langganan banjir, bisa jadi mungkin ada arsip-arsip vital kita yang tercecer karena panik misalkan, karena menghadapi banjir misalnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan, bagaimana perlindungan kepemilikan dan kepastian hukumnya pasca bencana. Nah, ini yang coba kita angkat. Nah, ini yang akan coba kita diskusikan bersama Bapak Dr. Saiful Bahari. Nah, tidak berpanjang lebar, langsung saja Pak Dr. Saiful ya Pak, untuk sekiranya Ya. berkenan untuk memaparkan pemikiran Bapak berkaitan dengan perlindungan kepemilikan dan kepastian hukum untuk dokumen dan arsip ini sebagai bukti hak.
kepada Bapak Dr. Saiful Bahari. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Farli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum P3RI, Ibu Hani Konita, dan seluruh jajaran pengurus di P3RI, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di dalam forum diskusi ini. Saya mendapat kehormatan diminta sebagai narasumber di P3RI ini merupakan satu gagasan, saya kira satu pemikiran yang cukup menurut saya cukup sangat responsif terhadap situasi yang kita alami terakhir-terakhir ini, yaitu terkait dengan soal bencana alam, khususnya bencana banjir bandang di wilayah Sumatera. Sebetulnya tidak hanya Sumatera saja, tapi juga Kalimantan Selatan dan juga beberapa daerah lain yang tingkat kerusakannya juga cukup besar juga. Dan yang kedua, saya juga teringat ya, diskusi ini mengingatkan saya ketika tsunami Aceh, karena pada waktu tsunami Aceh saya terlibat langsung di dalam rekonstruksi, ya, termasuk juga soal hak atas tanah yang pada masa nanti saya akan jelaskan dalam materi ini yang di terakhir ya, untuk bagaimana pengalaman rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk tidak hanya fisik ya, tidak hanya perumahan, pemukiman, atau kemudian fasilitas umum, tapi juga di dalamnya terkait dengan soal bagaimana perlindungan hak-hak atas tanah ya, hak-hak properti yang dimiliki oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya izin ya untuk share materi yang sudah saya persiapkan. Baik, terlihat ya Pak Farli? Cukup jelas? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oh, baik. Baik ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya cukup senang ya, karena kenapa? Karena publikasi maupun juga informasi terkait dengan bencana yang terakhir ini, khususnya bencana banjir ini, termasuk di media ya, di media sosial, itu belum banyak yang bercerita atau mengekspos tentang bagaimana nasib atau kedudukan dari hak atas tanah atau properti lainnya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, baik pemerintah maupun masyarakat mungkin masih lebih fokus kepada urusan bagaimana penanganan daruratnya, berupa soal kebutuhan pangan, kemudian juga perumahan, lantas juga kemudian juga fasilitas umum. Tetapi yang terkait dengan soal isu hak atas tanahnya seperti apa, bagaimana nasibnya, ya itu memang belum banyak dibicarakan di publik. Mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN sudah memikirkan bagaimana untuk kemudian melakukan satu rehabilitasi atas hak tersebut ya. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa ya? Tadi yang seperti Pak Farli sampaikan ya, bahwa akhir-akhir ini mau tidak mau, suka tidak suka, negara kita ini boleh dikatakan berada dalam satu kondisi yang tanda kutip waspada terhadap berbagai bencana ya. Bukan berarti kita berdoa yang buruk, tidak sama sekali, tapi memang faktanya, nyatanya bencana-bencana ini sudah cukup sering kita hadapi, dari mulai bencana yang paling besar, tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias ya, kemudian juga menyusul bencana di Jogja, waktu itu di Bantul ya, kemudian juga menyusul bencana di beberapa tempat yang lain ya, dan itu semua
dalam 1 tahun atau beberapa tahun itu kan sangat mendasar, ya. Eh, Ketika kemudian kita menghadapi berbagai macam bentuk bencana tersebut, bagaimana sesungguhnya tadi yang sudah disampaikan dalam pembuka oleh moderator, bagaimana sesungguhnya nanti keamanan atau perlindungan dari dokumen-dokumen arsip dalam pengertian hak kepemilikan, ya, yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini memang menjadi sangat penting karena apa? Karena ini juga menjadi pemikiran di kementerian, salah satu di Kementerian ATR BPN, untuk mencoba bagaimana secepat mungkin pemerintah melakukan migrasi, ya, dari bukti-bukti manual atau konvensional, bukti-bukti tertulis ke arah kemudian ke arah sertifikat elektronik. Nah, di sini saya mau bicara khusus tidak bencana alam secara umum, tapi saya hanya akan mengkhususkan diri kepada bagaimana sesungguhnya undang-undang kita, khususnya undang-undang agraria, ya, pertanahan itu merespons situasi bencana alam, ya. Sebetulnya di undang-undang kita sudah cukup lama mengantisipasi atau merespon terkait dengan musnahnya satu objek, ya, objek hak kepemilikan atas tanah, ya, yang itu tidak hanya akibat bencana diakibatkan oleh bencana yang besar, tapi juga bencana yang sifatnya alami. Nah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, ya, itu di pasal 27, ya, sudah dicantumkan bagaimana kedudukan atas hak, ya, tidak hanya hak, ya, tapi juga termasuk juga dari sisi fisiknya suatu tanah itu musnah, ya, suatu tanah itu beralih wujudnya secara fisik. Itu diatur pasal 27, ya, di UU PA. Kemudian diatur juga di dalam pasal 6, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, ya, itu di undang-undang yang baru, di peraturan pemerintah yang baru, merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Nah, kemudian juga ada di Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu di pasal 3 sampai pasal 14. Nah, ini cukup lengkap, ya, nomor 2 tahun 2007 tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan satu undang-undang khusus yang bersifat khusus pada saat itu, yang oleh pemerintah cukup cepat karena ada kemendesakan untuk memiliki payung hukum dalam rangka untuk rekonstruksi dan rehabilitasi dari korban bencana, termasuk juga baik fisik maupun juga yang non fisik sifatnya. Nah, kemudian ada dituangkan lagi kemudian di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, itu nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah. Ya, jadi ini beberapa payung hukum yang digunakan untuk mengatasi terkait dengan soal bencana alam. Dan ada beberapa yang lain, tapi saya kira ini yang paling banyak digunakan. Nah, jadi sebetulnya apa sih definisi tanah musnah? Nah, di dalam hukum agraria itu memang dikenal ada istilah tanah musnah. Tanah musnah ini disebabkan dari dua hal. Ada yang sifatnya akibat secara alamiah, ya, termasuk misalnya abrasi, ya. Kita lihat sekarang banyak di pantai utara Jawa, dari mulai di Jakarta sendiri di bagian utara, ya, Bekasi di bagian utara, ya, itu ada di sana itu Muara Gembong namanya, ya, itu separuh pemukimannya tuh hilang karena abrasi, ya.
Nah, kemudian ada di Semarang ya sampai ke Jawa Timur itu kemudian banyak mengalami abrasi. Ini merupakan satu persoalan yang sifatnya alami ya, di mana tanah-tanah yang tadinya jadi tempat pemukiman, kemudian jadi tempat sebagai lahan pertanian ya di situ tiba-tiba kemudian lenyap ya akibat abrasi ya. Nah, di dalam undang-undang di dalam pasal 27 yang kedua itu diakibatkan karena bencana alam ya. Itu nanti akan kita bicarakan di sini ya. Nah, di dalam pasal 27 huruf B di UU PA dan juga dijelaskan di dalam pasal 66 ayat 1 di Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 ya. Nah, tentang hak pengelolaan dan hak atas tanah itu dijelaskan bahwa hak milik itu hapus ya atas tanah apabila tanahnya musnah. Nah, ini kalau tidak kita pahami secara benar ya, secara mendalam, seolah-olah frasa dari pasal ini kalau suatu tanah itu objeknya hapus ya, wujudnya hapus, kemudian haknya atas tanah itu hilang ya. Hak atas tanah dari warga itu adalah hilang. Sebetulnya tidak demikian ya. Jadi di dalam hukum agraria itu hak atas tanah itu melekat di dua hal. Yang pertama ya itu adalah hak yang tertulis sebagai hukum tertulis ya, itu kita contohnya adalah sertifikat hak milik SHM atau kemudian ada bentuk-bentuk sertifikat yang lain seperti hak pengelolaan atau misalnya suatu perusahaan ya memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan ya dan lain sebagainya itu seperti di Surabaya itu banyak toko-toko ruko-ruko yang memiliki HGB tetapi kemudian sudah mulai terancam dengan abrasi ya. Nah, jadi itu adalah hak yang tercatat yang terdaftar di negara ya yang kemudian bentuknya dikeluarkan sebagai dokumen otentik untuk sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Tetapi perlu diingat juga bahwa hak itu tidak hanya berwujud ya kebenaran dari hak itu tidak hanya berwujud di sertifikat ya. Tapi juga yang belum didaftarkan ke negara dan ini ke Kementerian ATR BPN ya itu juga tetap hak itu melekat. Nah, ini orang yang seringkali banyak salah paham atau salah tafsir, seolah-olah bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat atas tanah, baik berupa hak milik, hak guna bangunan HGB, ataupun hak yang lainnya, seolah-olah kemudian dia bukan pemilik atau yang menguasai atas tanah tersebut, ya. Jadi dalam hukum agraria itu dikenal hak yang tertulis dan hak yang tidak tertulis ya. Atau kemudian hak berdasarkan hukum positif dalam pengertian dokumen otentik yang dikeluarkan oleh negara atau kemudian dokumen yang dikeluarkan bukan oleh negara ya, bisa jadi itu oleh misalnya kepala adat setempat ya atau kemudian kepala desa yang di pedalaman, kepala kampung dan lain sebagainya ya. Ya, itu merupakan juga bagian dari hak ya. Itu yang disebut sebagai ipso facto kalau di dalam hukum pertanahan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menjelaskan dua hal ini ya? Karena sangat penting ketika terjadi bencana alam ya. Nah, kemudian ketika melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap objek-objek yang hancur atau musnah akibat dari bencana alam tersebut, maka kemudian yang diakui itu adalah mereka atau para warga atau penduduk yang memiliki hak yang tertulis tadi. Nah, sementara yang tidak tertulis itu tidak diakui. Nah, ini yang menjadi sumber konflik ya. Sama halnya pada waktu di tsunami Aceh ya, itu akhirnya kita mencoba untuk melakukan satu mediasi yang cukup panjang, cukup lama ya.
dan bagaimana pemerintah bisa memahami bahwa hak itu tidak hanya tercantum yang tertulis saja gitu, tetapi juga yang belum tertulis tapi diakui oleh masyarakat, apalagi oleh kepala desa, itu menjadi bagian dari hak. Terutama apa? Terutama adalah tanah-tanah adat, ya, tanah-tanah adat karena sebagian besar itu belum tertulis, ya. Nah, secara umum ya nanti bisa dibaca saja di slide ini ya. Jadi secara umum buku tanah, tanda bukti hak atas tanah, dan dokumen yang berkaitan dengan tanah atau bukti kepemilikan lain atas tanah yang musnah, baik tanah yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar. Nah, jadi ini merupakan frasa yang baru ya. Dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah. Jadi di dalam ketentuan undang-undang pertanahan ya, jika kemudian objek fisiknya itu musnah ya, maka otomatis seluruh bukti-bukti otentik ya yang tertulis ya atas tanah tersebut itu kemudian dinyatakan tidak berlaku sebagai tanda bukti yang sah. Nah, banyak kemudian perdebatan yang lalu ya, kenapa demikian? Ini merupakan seolah-olah kemudian pemerintah menganggap nih, banyak juga pada saat itu ya beberapa pihak lah ya mengatakan bahwa aturan ini sangat sangat dianggap sangat tidak adil ya kan. Nah, kenapa kemudian dihapus? Nah, ini menjadi sangat penting ya. Karena apa? Ini dalam kerangka untuk perlindungan ya, untuk perlindungan masyarakat atau setiap warga ya atas haknya, supaya apa? Supaya setelah terjadi bencana tersebut wujudnya itu kemudian tidak ada ya kan, dan lantas sebagainya, supaya tidak terjadi transaksi yang ilegal di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir ya, supaya kemudian untuk menghindari praktek-praktek mafia tanah atau objeknya ya, karena sebagian tidak semuanya hilang ya, tapi ada juga sebagian yang masih ada ya, sebagian yang sudah udah ditutupi oleh perairan contohnya seperti itu. Nah, jadi memang ini merupakan satu cara pemerintah ya pada satu kerangka berpikirnya ya, adalah untuk melindungi supaya tidak terjadi tadi ya jual beli yang objeknya sudah tidak ada, mungkin tidak pada saat pada saat di kejadian bencana tersebut, mungkin juga pada saat setelahnya ya, setelahnya. Nah, biasanya praktek-praktek mafia tanah itu ketika sudah selesai, dokumen-dokumennya masih ada, dokumen itu yang diperjualbelikan. Nah, oleh karena itu undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dimaksud ini ya, itu adalah dalam rangka untuk melindungi. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa hapusnya hak atas menghapuskan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, badan usaha atau masyarakat. Haknya tersebut itu tetap ada ya, dan tetap dilindungi oleh negara. Ini yang perlu diluruskan. Baik, saya terus ya. Ini yang perlu diluruskan ya. Jadi seolah-olah bukan berarti hapus begitu saja, lantas kemudian masyarakatnya tidak memiliki apa-apa, tidak ya. Nah, kenapa demikian? Di dalam undang-undang di dalam UPA ya pasal 1 ya ayat 3 itu sangat jelas ya, bahwa negara ya, hubungan antara warga negara Indonesia ya dengan tanah itu bersifat abadi, tidak boleh, itu pasal 1 di ayat 3 ya. Jadi tidak boleh dihapuskan haknya. Nah, tetapi hak setiap orang yang memiliki tanah tersebut tetap ada ya. Dan ini yang kemudian harus perlu disampaikan. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu perdebatan pada waktu tsunami Aceh ya. Ini menjadi satu perdebatan. Tapi alhamdulillah ya, kita bersyukur saat itu pemerintah cukup responsif dan untuk melihat secara objektif ya, bahwa memang tidak serta-merta hak tersebut itu hapus dengan demikian ya. Nah,
sebetulnya di dalam apa sih klasifikasi status tanah akibat bencana alam? Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di P3RI juga barangkali bisa menjadi satu kajian tersendiri ya. Tetapi di dalam hukum agraria itu, hukum pertanahan itu, setiap kali bencana alam itu jenjang dari status tanah itu berbeda-beda ya. Nah, jadi tanahnya pertama ya, yang pertama itu adalah tanahnya musnah. Musnah nih semua ya. Ya sebagaimana pengertian di pasal 66 ayat 1 ya, yaitu di peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ya. Dan juga di peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2021. Apa yang dimaksud dengan musnah? Yang musnah itu artinya wujudnya hilang sama sekali. Tidak ada bentuk fisiknya lagi. Kemudian tidak bisa lagi digunakan fungsinya. Jadi yang dulu itu adalah pemukiman, ya tempat tinggal penduduk sudah hilang, sudah lenyap. Yang dulu itu adalah lahan pertanian, ya kemudian hilang, lenyap. Nah, waktu bencana saya kira yang di sini juga, yang terakhir kemarin di Sumatera, baik itu di Aceh maupun Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya, itu beberapa kampung itu juga hilang, ya, akibat terjangan banjir bandang, ya. Jadi dan kalaupun itu masih ada wujudnya, maka sudah tidak bisa lagi difungsikan, ya, sebagai pemukiman dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan satu pendefinisian arti yang pengertian dari tanah yang musnah. Bahkan yang kita baca di media yang terakhir itu di Sumatera Barat itu tiba-tiba muncul sinkholes, ya. Jadi lubang di tengah-tengah sawah yang setiap hari yang ada airnya, yang setiap hari diameternya semakin membesar, ya. Diameternya semakin membesar. Nah, persis seperti kayak di kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, ya. Nah, itu hilang, jadi lahan pertaniannya hilang, semua hilang. Nah, kita belum tahu yang di Sumatera Barat ini ya sampai seberapa perluasan danau itu ya. Itu muncul ya. Dengan demikian maka itu yang dikategorikan sebagai tanah musnah ya, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bercocok tanam atau membangun rumah di dalamnya, tidak ya, jadi itu merupakan satu bentuk ya. Nah yang kedua ya, tanahnya masih ada ya, tetapi sulit diidentifikasi batas-batasnya ya, dan dokumen hak kepemilikannya ikut musnah. Nah ini yang banyak terjadi, yang mayoritas ya dialami oleh korban bencana ya. Jadi termasuk yang sekarang ini ya. Jadi tanah itu udah sulit diidentifikasi lagi karena tertutup lumpur ya, batas-batasnya hilang. Nah, terutama batas-batasnya ya. Jadi batas-batasnya itu hilang, sudah tidak bisa lagi diidentifikasi, termasuk dokumen hak kepemilikannya juga ikut musnah, ikut hilang karena rumahnya yang tenggelam atau kemudian tertimbun lumpur atau kemudian pada waktu tsunami disapu ombak ya dan lain sebagainya. Jadi hilang ininya, dan inilah yang kemudian menjadi salah satu juga objek di dalam rekonstruksi dan rehabilitasi. Pekerjaannya tidak mudah ya, apalagi data dokumen sertifikat hak milik atau hak penguasaan atas tanah itu tidak dalam bentuk digital ya, masih dalam bentuk manual. Jadi tata batas itu di dalam hak atas tanah itu menjadi sangat penting ya. Nah, jadi ini nanti kita akan diskusikan di belakang. Nah, yang ketiga, tanahnya masih ada ya, dan batas-batasnya tidak ada lagi ya, tetapi dokumen kepemilikannya masih ada. Ini lebih mudah ya, karena apa? Karena dari batas-batas itu ya biasanya di sertifikat hak milik itu ada petanya ya, ada petanya, di situ ada batas di sebelah barat ya, di sebelah timur, di sebelah selatan dan sebelah utara itu dengan siapa saja itu ada ya. Jadi ini mungkin lebih mudah untuk direhabilitasi atau dipulihkan hak penerbitan dokumennya ya.
Tapi kalau yang nomor 2 itu agak susah itu, ya itu butuh effort yang cukup besar. Ya. Nah, yang keempat, tanahnya masih ada, batas-batasnya sudah tidak ada dan sudah tidak bisa difungsikan sebagaimana sebelumnya. Ini tadi yang saya sampaikan. Nah, untuk menetapkan suatu objek tanah dan hak-hak di atas tanah musnah, itu yang berwenang adalah kepala kantor pertanahan setempat, ya, baik itu di kabupaten maupun itu di Kota Madya. Tentu saja dengan penetapan dan arahan dari Kementerian ATR BPN dan juga Kanwil dari kantor pertanahan di provinsi, ya. Nah, sehingga apa? Harus ada satu pernyataan yang sifatnya yuridis oleh kantor pertanahan. Jadi tidak sembarangan juga ya dikatakan bahwa tanah musnah, lantas kemudian tidak ada dokumen yuridisnya ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh kantor pertanahan. Jadi untuk menetapkan suatu tanah musnah itu ada prosedur yang sangat panjang sekali, ya, yang ada prosedur yang cukup hati-hati, dilakukan secara bertahap, ya, dan kemudian barulah ada penetapan. Jadi sebelum ada proses penelitian, pemeriksaan yang detail, ya, dan ada kesimpulan, maka pihak kantor pertanahan itu tidak diperbolehkan untuk menyatakan secara yuridis bahwa tanah tersebut musnah, ya, karena ini nanti punya konsekuensi hukum di belakang hari. Nah, bagaimana di dalam peraturan perundang-undangan untuk menetapkan suatu tanah itu musnah, ya? Yang pertama berdasarkan peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2021, ya, ditetapkan beberapa langkah-langkah. Dan saya kira di sini juga partisipasi atau keterlibatan dari P3RI, ya, itu juga mungkin bisa berkolaborasi. Karena apa? Karena ini juga menjadi disinilah pentingnya pendokumentasian termasuk inventarisasi arsip, ya. Itu juga nanti dengan ATR BPN juga menjadi satu hal yang penting, ya, untuk dirinya. Yang pertama, ya, adalah penetapan lokasi. Nah, jadi penetapan lokasi ini biasanya ditentukan seberapa luas kerusakan yang dialami dalam satu daerah, ya. Nah, ini penetapan lokasi ini menjadi penentuan, ya, bahwa daerah tersebut merupakan lokasi bencana, ya, dan itu yang merupakan sebagian besar tanahnya itu musnah, ya. Yang kedua, ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kantor pertanahan tidak serta-merta untuk kemudian menyatakan tanah tersebut musnah. Harus ada penelitian prosedur, ya, di dalam untuk menentukan sebuah objek itu musnah atau kemudian sebagian musnah atau masih ada yang bisa dinyatakan tetap ada itu, ya. Yaitu dibentuknya tim peneliti tanah musnah. Jadi ada tim ad hoc yang dibentuk oleh ATR, oleh BPN, ya, untuk kemudian biasanya tim ini melibatkan banyak stakeholder di dalamnya. Itu tidak hanya dari kantor pertanahan, tapi juga dari aparat pemerintahan daerah setempat, ya, kepala desa, kepala kampung, ya, kemudian juga warga masyarakat setempat, dan juga kemudian lembaga-lembaga lain yang terkait di dalam soal melakukan penelitian terhadap tanah musnah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perlu diberitahu, disosialisasi ke masyarakat, ya, bahwa karena begini Bapak Ibu sekalian, waktu pengalaman di Aceh dulu, ya, itu menjadi pertanyaan publik, menjadi pertanyaan masyarakat. Lantas bagaimana nasib kami, ya? Terus bagaimana kami hilang? Terus bagaimana? Apakah pemerintah akan memberikan ganti tanah kembali kepada kami dan sebagainya? Ini banyak, bahkan di beberapa daerah yang cukup agak keras itu menimbulkan jadi satu persoalan, yang jadi konflik di dalamnya. Nah, apalagi kemudian batas-batasnya hilang, itulah yang menjadi soal, ya kan. Akhirnya di situ menjadi satu perebutan atau saling klaim atas tata batas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini penting, ya, identifikasi, inventarisasi dan pengkajian.
Inventarisasi termasuk adalah dokumen arsip di dalamnya, ya, baik yang sifatnya sudah diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat, ya, berupa sertifikat hak milik, ya, atau kemudian yang belum didaftarkan, ya, itu masih berupa girik contohnya kalau di Jawa, ya, atau kemudian SKT kalau di Sumatera, surat keterangan tanah oleh kepala desa, ya, SKT, girik, ya, atau kemudian bentuk-bentuk yang lain, ya. Belum lagi kemudian tanah tersebut, ya, sekian lama sudah banyak berpindah tangan. Nah, jadi itu juga membutuhkan satu tantangan tersendiri di dalam melakukan satu inventarisasi, ya. Nah, apalagi kalau misalnya di kantor pertanahan, biasanya di kantor pertanahan itu syukur-syukur kalau kantor pertanahannya itu masih ada, ya. Jadi kita bisa ngecek asal usul tanahnya, ya, melalui warkah, disebutnya warkah tanah, ya, itu merupakan asal usul peralihan hak dari si A ke si B, dari si B ke si C, dari si C ke D dan seterusnya, atau kemudian yang sudah diwariskan. Jadi bisa dicek dari warkahnya. Namun masalahnya kalau ketika kantor BPN-nya pun juga musnah kayak di Aceh, ya, di beberapa kabupaten di Aceh kena tsunami, itu repot itu, ya, karena apa? Karena hampir musnah semua, dokumennya habis. Jangankan soal tanahnya, ya, kantor BPN-nya pun juga ikut kesapu tsunami, termasuk juga staff-staff dan sebagainya. Jadi dulu waktu saya di sana itu cukup berat, bahkan saya sangat sanksi apakah kita bisa untuk melakukan merehabilitasi ulang, ya, terhadap hak-hak itu, ya. Nah, nanti saya akan coba dijelaskan. Nah, yang kemudian setelah diidentifikasi, diinventarisasi dan dikaji, ya, kaji ini juga cukup butuh waktu, baru kemudian diumumkan masyarakat, ya. Nah, pengumuman ini pun juga harus diumumkan secara terbuka, ya. Itu dulu kalau pengalaman kami itu kan kantor desanya atau gampongnya, ya, kantor gampong di Aceh itu kan udah ikut kesapu tsunami juga, ya. Jadi dulu dibentuklah namanya balai-balai, ya, istilahnya itu dibentuk balai-balai sebagai pusat informasi masyarakat, ya. Nah, disitulah semua aktivitas terkait dengan soal pendataan tanah, ya, rumah, kemudian ternak, ya, sapinya hilang, kambingnya udah hilang, sapu bersih dan sebagainya. Nah, di balai tersebut yang dibangun secara darurat itulah sebagai pusat informasi pada saat itu, ya. Jadi ini saya juga sharing juga pengalaman yang lalu, ya. Jadi sehingga di situ masyarakat bisa melihat bagaimana apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah barulah setelah diumumkan dan masyarakat diberitahu, barulah melakukan rekonstruksi dan reklamasi. Apabila pemilik tanah yang menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan reklamasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di peraturan perundang-undangan ini juga tidak otomatis pemerintah itu, ya, terutama bagi wujud tanahnya yang sebagian masih ada, ya, atau kemudian kalaupun dia tersapu, apa istilahnya itu, genangan airnya itu tidak terlalu tinggi, ya, tidak seperti kayak di daerah pesisir dia sudah menjadi laut, ya. Jadi ini masih bisa. Nah, itu biasanya ditawarkan kepada si pemilik, ya, apakah mereka mau melakukan rekonstruksi, rekonstruksi dan kemudian melakukan reklamasi, ya. Jika mau itu biasanya dicatatkan, ya, dan kemudian ada aturan tersendiri untuk hal itu, ya. Nah, kemudian bagi yang tidak mau, nah ini kembali, ya, bagi yang tidak mau, ya, tidak, karena memang tanahnya itu sudah sangat sulit untuk diidentifikasi, maka kemudian itu dinyatakan musnah oleh pemerintah. Saya ingin cepat aja supaya kita banyak diskusi, ya, tapi nanti ini beberapa. Nah, saya kira ini juga beberapa dokumen, tapi ini sangat penting mungkin bagi teman-teman di P3RI, ya. Jadi di dalam investigasi dan inventarisasi itu yang paling penting yang perlu dikumpulkan itu adalah
Yang pertama nama pemegang hak, jenis dan nomor haknya, kemudian nomor surat ukur, ya, nomor identifikasi bidang tanah, penggunaan atau pemanfaatan tanah sebelumnya untuk apa, letak tanahnya di daerah, kalaupun batasnya udah nggak ada, ya udah itu di kampung mana, di RT mana, dan di blok mana. Terus keadaan tanahnya saat ini seperti apa, ya, luas tanah yang teridentifikasi musnah itu berapa luas, ya. Kemudian nama tetangga depan, belakang, dan kanan kiri itu siapa saja itu dicatat, ya. Kalau misalnya sudah menjadi korban meninggal, maka anak-anaknya atau keluarga terdekatnya. Nah, baru kemudian keterangan saksi-saksi dari tetangga, keluarga, RT RW dan kepala kampung. Nah, baru kemudian pencatatan seluruh informasi data dan bukti-bukti fisik dituangkan dalam berita acara. Nah, jadi berita acara ini adalah dokumen otentik agar kepala kantor pertanahan mengumumkan suatu objek tanah itu musnah. Ya. Nah, saya mau langsung saja ya, bagaimana nanti ini karena ini terlalu banyak, saya langsung saja kepada pengalaman di Aceh dan Nias. Jadi mungkin suatu perbandingan ya. Bapak Ibu sekalian, terus terang pada waktu tsunami Aceh dan Nias itu boleh dikatakan proses rekonstruksi dan rehabilitasinya completely, ya, jadi sangat lengkap sekali, ya. Tidak saja pada sisi tadi soal pangan, ya, kesehatan, obat-obatan, lantas kemudian infrastruktur, tetapi yang cukup penting adalah menyiapkan payung undang-undangnya, payung hukumnya. Ya, itu yang penting, ya kan? Karena kenapa? Karena kalau kemudian payung hukumnya tidak dibuat, ya, maka otomatis semua stakeholder yang ada di daerah bencana tersebut, baik itu bupati, wali kota, ya kan, aparat desa dan sebagainya, itu berjalan sendiri-sendiri. Inilah pentingnya mengapa intervensi pengendalian dari pusat. Bukan persoalan kemudian bagaimana pusat itu dalam rangka misalnya misalnya apakah bisa atau tidak. Tapi yang terpenting adalah butuh payung. Itulah peran dari pemerintah pusat, menyediakan payungnya. Ya, payung hukumnya seperti apa. Di Aceh itu cukup lengkap Bapak Ibu sekalian. Dari mulai undang-undang, ya, bahkan sebelumnya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undangnya, ya, dan juga kemudian termasuk peraturan pemerintahnya sampai kemudian peraturan menteri terkait, ya, baik itu BPN, pada saat itu belum ada ATR BPN, ya, di masa eranya Pak SBY, ya. Nah, tapi juga yang lain, bagaimana itu arahan kebijakan dari pusat untuk melakukan pengendalian rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, di Aceh itu ada beberapa norma hukum yang sangat jelas sekali, ya, itu dicantumkan, yaitu di dalam yang kemudian Perpu, ya, itu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu undang-undangnya. Kemudian ada ini yang paling penting, ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005, ya, itu tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Nias. Ya, jadi badannya secara khusus disiapkan, itulah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ya, untuk menangani rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, ya. Jadi dibentuk badan, ya, itu tersendiri pada saat itu. Dan kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2007 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 48 tahun 2007, ya. Jadi ini perangkat hukumnya sangat lengkap sekali, ya. Nah, apa yang diatur di dalamnya, ya, itu ada beberapa, ya. Yang pertama adalah tentang terkait perlindungan dan penanganan hak atas tanah dalam bencana di tsunami dan di Nias ini. Pertama ada soal terkait dengan soal buku tanah, tanda bukti dan lain sebagainya, ya kan. Itu yang kemudian diinventarisasi. Bahkan pihak BPN pusat pada saat itu juga menginventarisasi mana yang kemudian bukti-buktinya itu sudah tidak ada. Pada saat itu kan belum ada mengarah ke digitalisasi, ya,
atau elektronik sertifikat elektronik. Nah, kemudian di sana itu ditetapkan pada saat itu adalah pemilik tanah yang tanahnya musnah, baik yang sudah maupun belum terdaftar memperoleh tanah, itu kemudian mendapat ganti rugi atau direlokasi. Ya, itu menjadi satu ketentuan. Nah, kemudian juga ada penggantian tanah kepada warga tanahnya jika ditetapkan sebagai tanah musnah, ya. Itu dilakukan dengan beberapa catatan, ya. Itu pertama soal ketersediaan tanah, bukti kepemilikan, penguasaan hak atas tanah, dokumen pertanahan yang ada pada kantor pertanahan setempat, ya, dan adalah rencana umum tata ruang, ya. Nah, bagi tadi yang saya sudah jelaskan di depan, bagi yang pemilik tanahnya musnah, yang sama sekali pilihannya adalah relokasi atau menerima ganti rugi, ya, dengan mencari tempat pemukiman yang baru. Tapi bagi yang masih ada, ya, yang masih sebagian ada, maka diberi kesempatan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi swadaya istilahnya. Di situ pemerintah memberikan bantuan, ya, dari sisi anggaran dan sebagainya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian di bagian akhir yaitu di mana notaris dan PPAT itu dilarang membuat akta peralihan apapun dalam konteks penguasaan, pemilikan, atau pembebanan terhadap tanah di wilayah yang terkena bencana sebelum diketahui data yuridis dan fisiknya itu tersedia. Nah, disinilah peran dari perlindungan oleh negara, ya, melalui peraturan perundang-undangan yang ada, supaya tidak memunculkan atau menimbulkan tadi praktek-praktek mafia tanah atau kemudian klaim sepihak dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait dokumen pertanahan, di sini juga saya catat, ya, mungkin nanti bisa dibaca Ibu sekalian. Nah, yang menariknya bahwa di Perpu nomor 2 tahun 2007 itu juga sudah mulai dibentuk dokumen pertanahan dalam bentuk elektronik. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah pasca bencana itu, ya, kemudian ketika kemudian diterbitkan sertifikat baru, lantas kemudian kementerian pada saat itu pemerintah sudah menerbitkan dalam bentuk elektronik, sertifikat elektronik atau dokumen yang menjadi bukti-bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis. Nah, apabila dokumen pertanahan dalam bentuk elektronik akan digunakan sebagai produk hukum tertulis, maka dia dapat dilakukan pencetakan. Ya, jadi ini kalau di dalam kearsipan atau di dalam dokumen di depan persidangan, sebetulnya undang-undang ini sudah sangat merespon, ya, sudah sangat merespon terkait dengan soal dokumen bentuk yang non konvensional, dalam ini elektronik, ya. Nah, jadi di sini juga sudah termasuk yang paling penting juga ada beberapa pelayanan-pelayanan. Intinya adalah bahwa pada saat itu melalui Perpu nomor 2 tahun 2007 ini, ya, itu yang kemudian bagaimana supaya pelayanan publik itu bisa terfasilitasi dengan cepat. Ya, jadi termasuk perlindungan hak-hak atas tanah, termasuk dokumen-dokumennya, lantas kemudian bukti-bukti otentiknya. Saya mau ngambil kesimpulan terakhir, ya, nanti selebihnya kita diskusikan saja. Yang pertama adalah memang perlindungan hukum dalam segala aspeknya, khususnya terkait dengan hak milik atas tanah dan hak kebendaan lainnya, tetap wajib menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga dan masyarakat yang terkena bencana alam. Jadi di sini peran penting dari kehadiran negara sebetulnya di dalam bencana alam, ya, apalagi itu yang terkait dengan tadi musnahnya satu kampung atau satu wilayah, ya. Nah, demikian juga, ya, untuk perlindungan tersebut memang perlu dibentuk perangkat-perangkat hukum secepat mungkin, ya, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri terkait, ya, agar tercipta kepastian hukum. Nah, ini paling penting. Kepastian hukum bagi warga korban bencana dan hak-hak mereka itu tidak hilang. Ini yang menjadi prinsip di dalam perumusan satu peraturan perundang-undangan terkait Indonesia. Kita tadi saya sudah jelaskan, ya, tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu.
Sehingga ke depan ya ini memang saran bagi pemerintah khususnya Kementerian ATR BPN ya agar segera mempercepat pengalihan data atau dokumen konvensional ke elektronik ya. Nah, termasuk sertifikat, bukan soal apa-apa, karena semakin ke depan ya kita pengalaman bencana dari yang cukup banyak ini, kalaupun misalnya wujud tanahnya musnah, maka upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi itu tidak sulit ya. Jadi kalau zamannya eh, kami dulu itu akhirnya mengumpulkan saksi-saksi itu tetangganya yang di sebelah kanan, sebelah kiri, yang di bagian depan, di bagian belakang, dan masalahnya hampir semuanya hilang, hampir semuanya meninggal pada waktu bencana. Sementara saksi-saksi ahli warisnya tidak mengenal batas-batasnya, dia tahu itu rumah orang tuanya, ya, dia tahu itu rumah kakeknya, kakek neneknya, tapi dia tidak tahu batas-batasnya. Ya. Nah ini kesulitan yang sangat terbesar pada saat itu, ya, bagaimana melakukan penataan batas ulang terhadap tanah musnah akibat bencana. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira sudah menjadi satu keharusan mutlak ya agar dokumen-dokumen otentik kita termasuk sertifikat hak milik dan hak penguasaan lainnya itu udah berwujud di dalam bentuk elektronik ya. Sehingga kalau terjadi tadi data yang sudah ada di pemerintah itu sudah tetap ada ya. Koordinatnya kan sudah dipegang, tinggal kemudian dipetakan ulang. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Nanti ini mohon bahan ini bisa menjadi rujukan bagi P3RI untuk menyusun kebijakan usulan-usulan kebijakan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Moderator, Pak Parli. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Paparannya komprehensif sekali, khususnya juga terkait dengan pengalaman Pak Dr. Saiful di Aceh ya, ketika penanganan tsunami, dan memang itu parah sekali karena boleh dibilang seluruhnya hilang lah istilahnya ya. Nah, walaupun sebenarnya juga ada peraturan khusus karena keluar Perpu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, mungkin jadi banyak hal ini yang menarik karena memang kasus pertanahan ini tahu saya paling banyak yang sampai tingkat kasasi ya Pak Dr. Saiful ya, yang yang juga ibaratnya sampai yang bersengketa juga udah meninggal itu diputus juga banyak. Nah ini yang memang cukup memprihatinkan sebenarnya berkaitan dengan agraria atau pertanahan. Nah kita buka floor diskusi Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu yang ada yang ingin berkenan berdiskusi, bertanya atau menanggapi berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Saiful. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin langsung? Tuh, banyak yang bingung. Nah, mungkin sambil menunggu respon ya Pak Dr. Saiful. Ya. Jadi kalau tadi kasusnya di Aceh kan boleh dikatakan ada dari pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan penanganan khusus lah. Nah, namun bagaimana kalau kasus-kasus yang memang dia dari kriteria tersebut tadi di awal ada 4 ya, yang kebetulan memang bukti saat ini memang lagi proses peralihan ya dari sertifikat hak tanah itu dalam bentuk elektronik. Nah, namun dalam banyak kejadian yang kasusnya hilang gitu ya, atau terjadi kepemilikan ganda gitu. Nah, ini kan juga banyak sekali karena memang carut-marut tanah ini, misalkan daerah Citayam lah atau apa gitu yang tiba-tiba tanahnya kok udah punya beberapa sertifikat di lahan yang sama gitu. Nah, ini sebenarnya penanganannya seperti apa sih Pak? Yang sekiranya dari kita dari konteksnya sebagai seorang
pengelola dokumen, pengelola record, uh, sehingga kita nggak panik gitu. Dan dalam konteks pembuktiannya ini seperti apa, sehingga kita juga dalam ibaratnya walaupun secara teknis ini kan mungkin kalau sampai di peradilan ini kan lawyer ya, tapi dari sisi kita selaku masyarakat dan khususnya dalam konteks kita sebagai pengelola record, apa yang harus dilakukan atau penanganannya khususnya untuk apa namanya tadi ya, kasus-kasus yang sertifikat ganda, khususnya ketika terjadi misalkan ya kebanjiran atau longsor misalkan kasus, karena tiba-tiba ada yang mengklaim itu tanahnya dia gitu, sedangkan kita nggak bisa membuktikan. Nah, tiba-tiba dia punya kopinya gitu, Pak. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang relatif banyak terjadi ya, karena kalau ya ini ulah aparat juga sih sebenarnya, oknum gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak menghadapi hal-hal seperti ini? Ya, baik Pak Fadli. Jadi sebetulnya ya dalam segi ketentuan pembuktian secara yuridis terhadap dokumen pertanahan elektronik itu sudah ada Pak Fadli di dalam Peraturan Menteri Agraria ya di nomor 3 tahun 2023 yang terbaru itu sudah dikatakan bahwa yang hak atas tanah, bukti kepemilikan atas tanah dalam bentuk elektronik itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti tertulis ya. Itu juga yang dipakai pada saat menyusun Perpu nomor 2 pada saat tsunami Aceh. Ya, jadi sebetulnya tidak, dari sisi yuridis sudah tidak ada masalah ya. Bahkan di peradilan-peradilan, di pengadilan pun itu juga menjadi satu bukti otentik. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ya memang banyak publik sanksi ya. Kalau kemudian ini bukti itu dalam bentuk elektronik ya, apakah kemudian ini akan resikonya seperti apa yang diinikan? Sebetulnya satu kunci di elektronik itu adalah soal koordinat. Ya. Jadi koordinat ini menggantikan warkah yang berisi tata batas. Ya. Nah, jadi di dalam koordinat ini ya, jadi koordinat lokasi tanah. Jadi kalau Pak Farli punya tanah misalnya, ya kan, yang sudah kemudian SHM-nya sudah dalam bentuk elektronik, itu yang menjadi kunci itu adalah koordinatnya. Nah, koordinat ini dia tidak bisa bergeser, ya. Nah, berbeda dengan misalnya dalam bukti kepemilikan manual atau konvensional, ya itu dalam tata batas misalnya, karena begini, di dalam hukum pertanahan itu, ya dalam pembuktiannya itu ada dua, ada yang sifatnya faktual, yaitu fisik, ya tata batasnya di mana, dan yang kedua adalah yuridisnya. Ya, jadi ada dua hal itu. Nah, yang menjadi konflik itu biasanya ketika di faktualnya. Ya. Faktual antara data faktualnya dengan data yuridisnya itu berbeda. Itu yang menjadi masalah, tumpang tindih hak. Ya, terutama apa? Mungkin kalau di hak milik itu mungkin sudah mulai agak tertib, ya, khususnya di perkotaan. Tapi dalam misalnya HGU, ya, HGB. HPL, hak pengelolaan oleh BUMN atau BUMD dan lain sebagainya ya. Itu tumpang tindih antara tata batas hak tersebut dengan tata batas dari pihak lain itu bisa beririsan. Itulah yang menjadi sumber konflik. Ya salah satunya misalnya di perkebunan HGU. Ternyata ketika ditetapkan HGU-nya ya luasannya, tata batasnya itu kemudian masuk di dalamnya itu masuk misalnya tanah adat. Nah, itulah yang menjadi konflik ya di dalamnya. Atau konflik tidak hanya antara pemilik hak dengan masyarakat setempat atau kemudian pemerintah dengan masyarakat setempat, tidak. Justru juga dengan antar sektor. Sebagai contoh, banyak sekali sekarang sertifikat hak milik atau HGU yang diterbitkan itu kemudian diklaim masuk menjadi kawasan hutan, ya sehingga otomatis secara yuridis, secara hukum, ya
saling tarik-menarik, mana yang klaimnya tuh lebih kuat. Apakah kemudian kawasan hutannya, ya, ataukah kemudian yang disebut APL ya, kalau di APL, areal peruntukan lain. Jadi kalau di dalam pertanahan itu selalu ada dua istilah, ada kawasan hutan dan ada APL. Kawasan hutan itu yuridiksinya di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan yang sekarang ini ya. Nah, kalau APL itu yuridiksinya di bawah kewenangan ATR BPN. Ya. Nah, jadi kalau kemudian satu sertifikat hak guna usaha di dalamnya itu masuk di kawasan hutan, inilah yang menjadi konflik horizontal antar sektor kementerian sendiri. Ya, jadi ini yang sering terjadi di dalamnya, ya, maka itu juga menjadi satu soal. Nah, memang kalau kita telusuri, memang sebetulnya yang elektronik ini kan basisnya itu kan nanti kan adalah geospasial. Ya, jadi tujuan sertifikat elektronik itu adalah memenuhi kerangka ya pemenuhan geospasial secara yuridis. Nah, di kita itu Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Belanda itu data geospasial kita itu belum selesai. Jadi zaman kolonial, mungkin bisa ditanya ke ke pejabat-pejabat di kementerian ya atau BPN itu belum selesai ya. Jadi masih menyisakan cukup menyisakan ruang-ruang yang abu-abu ya di situnya. Sehingga mengapa elektronik ini menjadi satu keharusan agar ketika kemudian pencitraan satelit kita ya yang lebih spesifik itu sudah memotret geospasialnya. Geospasial ini penting bukan hanya untuk hak tapi peruntukan. Misalnya, apakah lahan tersebut itu boleh dialihfungsikan untuk perumahan? Itu penting tuh, ya. Itu ada jalur hijau contohnya, ya. Kalau kemudian ada satu developer, ya, dia membangun di jalur hijau, maka secara hukum dia tidak sah. Nah, jadi itu pentingnya di situ, ya. Nah, ataukah kemudian daerah tersebut masuk di dalam konservasi kawasan hutan lindung, katanya. Sehingga semua aktivitas-aktivitas yang ada itu tidak boleh untuk masuk ke sana. Nah, jadi geospasial ini yang disebut sebagai one map policy, satu data, satu pintu. Nah, ini yang sekarang lagi sedang diupayakan di era sekarang, di era pemerintahnya Pak Prabowo ya, koordinasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kehutanan ya, dan juga dengan Pertambangan ya ESDM itu untuk membentuk satu data. Nah, satu data inilah yang akan menjadi supaya tidak saling senggol-menyenggol, tidak saling balapan motong-memotong, ya. Karena bisa jadi misalnya diterbitkan perizinan pertambangan, ya. Tapi kemudian itu masuk dalam kawasan hutan. Nah, ini yang menjadi konflik, ya. Jadi itu yang menjadi satu alasan terkuat kenapa peralihan dari konvensional ke digital ini memegang peranan penting untuk di masa mendatang seperti itu Pak Farli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Evo. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Jadi di beberapa kasus mungkin tanda kutip gusur kali ya. Atau karena tadi ya relokasi lahan gitu ya. Karena tadi kata titik tanah rumahnya itu daerah rawan longsor misalnya akhirnya dipindahkan. Nah, jadi tapi ternyata pas dipindahkan itu ternyata kasus lagi gitu ya. Tadi ya misalkan tadi kasus ternyata masih lahannya masuk kategori tanah hutan gitu ya. Yeah. Nah, ini ya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat penyintas tadi ya ternyata terjadi perpindahan atau misalkan perubahan peruntukan gitu ya Pak, gara-gara efek tadi ya untuk berkaitan dengan hak milik atas tanahnya tadi. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan dan dalam konteks mungkin kalau di ranah arsipan ini kan karena ini masuk kategori arsip vital ya Pak.
Nah, ini perubahan-perubahan ini apa yang harus dilakukan oleh dalam konteks pengelola dokumen? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Baik. Kalau kita lihat di dalam urutannya, nah inilah yang menjadi peran yang cukup penting bagi tim inventarisir, investigasi dan tim peneliti. Itu harus tidak boleh apa istilahnya tidak boleh serampangan ya. Jadi misalnya begini, ditetapkan satu wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk direhabilitasi atau direkonstruksi ya karena memang sudah musnah 100%. Nah, pilihannya adalah merelokasi warga setempat, membuat pemukiman baru, ya. Jadi membentuk pemukiman baru. Nah, disinilah pentingnya penelitian atau kemudian penelusuran dokumen resmi. Bisa jadi begini, Pak Fadli. Dikatakan bahwa oh itu APL, ya area peruntukan lain itu masyarakat tanah desa itu kemudian tanah yang tak bertuan, contohnya begitu ya. Nah, tim ini tidak boleh percaya begitu saja, ya. Oleh karena itu, penelitian penelusuran dokumen, penelusuran arsip itu penting, ya. Kenapa demikian? Jangan sampai tadi yang Pak Fadli sampaikan, ketika kemudian sudah direlokasi, itu pun oleh pemerintah, ya misalnya pemerintah daerah, tiba-tiba tanahnya itu tadi masuk dalam kawasan hutan atau pernah diterbitkan HGU yang dimana HGU-nya itu belum selesai. Nah, sehingga menjadi konflik baru di dalamnya, ya. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, oleh karena itu memang di satu sisi ketelitian itu menjadi satu hal yang penting. Nah, yang kedua, tadi yang saya sampaikan, bahwa sekarang sumber data, sumber arsip, sumber dokumen itu tersebar di mana-mana. BPN punya sendiri, kan begitu ya. Kementerian Kehutanan melalui Dirjen Planologinya punya sendiri, ya. Kemudian pemerintah provinsi punya sendiri, pemerintah kabupaten punya sendiri dan sebagainya. Nah, data-data ini atau dokumen-dokumen ini itu dia tidak terintegrasi, ya. Sehingga apa? Tadi yang saya sampaikan, ketika masyarakat direlokasi sehingga menciptakan satu konflik baru, ya. Itu terjadi juga pada saat itu, ya. Nah, oleh karena itu tim ini memang harus melibatkan semua stakeholder, ya. Tidak saja pada kelembagaan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tapi juga profesional. Nah, jadi lembaga-lembaga profesional atau universitas-universitas, lembaga-lembaga penelitian itu harus terlibat di dalamnya untuk merecek ya tentang status. Nah, kalau itu kemudian tiba-tiba ya kan tidak ada lahan lagi yang untuk relokasi, ini penduduk mau tinggal di mana? Ya kan begitu ya Pak. Ya, ini mau dikemanakan? Kan nggak mungkin mereka disuruh pindah ke jauh-jauh ya. Sementara sumber mata pencarian mereka itu di sekitar situ. Sebagai contoh begini, pemukimannya itu masih sudah musnah, tapi lahan kebunnya masih ada. Sehingga penduduk tidak mau pindah jauh-jauh. Dia tetap ingin dekat dengan perkebunan, dengan kebun-kebunnya supaya mereka tetap bisa hidup, ya. Nah, sehingga di sini apa langkah-langkahnya? Yang pertama itu, kalau itu kemudian tidak ada lokasi yang clear and clean ya, maka ya yang terdekat di situ misalnya kawasan hutan. Nah, kawasan hutan misalnya kawasan hutan produksi, maka inilah langkah-langkah pemerintah dari pusat sampai daerah. Ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri karena pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam mengalihkan hak-hak atas tanah. Tidak punya. Provinsi tidak punya, kabupaten tidak punya. Yang punya itu adalah pemerintah pusat. Ya, yang punya adalah pemerintah pusat. Nah, sehingga ya memang itu harus ada langkah-langkah konkret dari pemerintah tadi. Kalau kasus Aceh kan sudah ada payung hukumnya, maka diciptakan payung hukumnya di situ. Nah, kalau misalnya itu kawasan hutan, maka harus ada tindakan dari pemerintah untuk kemudian melepaskan kawasan tersebut.
untuk menjadi daerah pemukiman. Harus ada pelepasannya, ya kan? Nah, pelepasan itu harus melalui keputusan menteri. Ya, dalam ini kalau itu dulu ada KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau sekarang Kementerian Kehutanan, itu harus ada putusan menteri, ya kan? Harus ada ratas, bukan hanya putusan menteri seorang, tapi harus ada rapat terbatas dari kabinet, dan itu harus diperintah presiden. Karena kalau enggak, nanti menterinya takut juga. Menteri Kehutanan misalnya, tiba-tiba dia memutuskan, ya sudah kita lepaskan itu buat pemukiman. Ya sekarang dia aman sebagai menteri. Tapi nanti di belakang hari, ya kan, punya usut, dari mana kewenangan melepaskan kawasan hutan itu menjadi area untuk pemukiman? Bisa kena itu menteri, kan begitu Pak ininya. Nah, jadi itu sebabnya sebenarnya begini. Maksud saya begini ya. Itu sebabnya kenapa koordinasi pusat itu menjadi penting. Bukan hanya dari sisi soal bantuan teknis, tapi dari sisi tadi dalam kerangka pelindungan tadi ya. Itu menjadi sangat penting sekali. Nah, sehingga apa yang tadi yang Pak Fadli sampaikan ya, mau tidak mau intervensi pemerintah pusat itu harus ya untuk apa? Untuk tidak hanya melindungi masyarakat, termasuk juga melindungi pejabat-pejabat lokal setempat. Ya, kenapa mereka bupati nggak mau bergerak terlalu cepat? Ya kan, karena takut juga nanti suatu saat mereka yang akan terkena dampak hukumnya. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini memang kompleks sekali ya urusan eh, tanah ini ya. Yang memang sebenarnya kalau dari saya sih banyak pertanyaan, Pak, tapi Iya. tidak berhubungan dengan urusan arsip ya. Tapi kita coba balik lagi ke kaitkan dengan yang apa pengelolaan arsipnya lagi. Nah, Bapak Ibu silakan ada yang ingin menanggapi atau bertanya, Ya, silakan. saya boleh menanggapi atau bertanya ya Pak Fahli ya. Ya, silakan Bu Hani. Ya, jadi sudut pandang saya dari seorang praktisi dan profesional dokumen, rekod, dan arsip Pak Saiful. Jadi pengalaman saya adalah ini juga menjadi ingatan bagi kita ya, para profesional bidang records management dan kearsipan bahwa di dalam suatu organisasi tugas kita adalah untuk melindungi dan menjaga dokumen-dokumen atau bukti kepemilikan dari organisasi kita. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 2009 ya, bahwa memang tugas lembaga pencipta arsip salah satunya adalah memiliki arsip vital, di mana salah satunya adalah arsip tanah ya dan arsip aset-aset lainnya. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin ke Pak Saiful lebih ke arah begini Pak. Jadi kalau misalnya ada satu organisasi yang tidak mematuhi undang-undang kearsipan ini, dalam arti dia tidak memiliki daftar arsip vital gitu kan, padahal ada di undang-undangnya, termasuk salah satunya adalah hak tanah. Apakah arsiparis ini bisa kena sanksi pidana seperti yang dinyatakan dalam undang-undang? Seperti itu yang jadi pertanyaan juga ketika kemarin di KIP ya mengenai ijazah ya, itu sebetulnya menjadi tanggung jawab siapa begitu kan? Nah, itu pertanyaan saya karena di dalam undang-undang itu sudah jelas dinyatakan bahwa lembaga pencipta arsip ya itu wajib memiliki salah satunya adalah arsip vital gitu. Nah, apakah bisa dikenakan sanksi pidana Pak Saiful dalam hal ini kalau dia tidak memiliki arsip tersebut? Terima kasih. Iya, saya tidak tahu kalau untuk di lembaga atau di kementerian yang lain ya. Tapi yang jelas kalau di kementerian yang tadi yang sudah disampaikan ya, itu sudah pasti ya. Karena kenapa? Apa yang tertuang dalam undang-undang kan, kalau kepatuhan undang-undang itu kan cuma dua, dijalankan ya, atau kemudian dia tidak melakukan ya, tidak melakukan dalam pengertian dia menghindari dari norma undang-undangnya ya kan, larangannya ya, atau kemudian tidak dijalankan itu dalam arti dia pengabaian. Nah, pengabaian itu juga termasuk salah satu kelalaian ya, kelalaian di dalam hukum. Kelalaian di dalam hukum itu kalau itu masuk dalam ranah pidana maka dia masuk dalam delik pidana ya. Tapi kalau dia tidak ada dalam unsur pidananya, dia masuk menjadi di delik hukum administrasi ya, administrasi negara ya. Nah, jadi tapi sebagian besar ya, sebetulnya ranah dari ini menurut saya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya bukan yang membidangi kearsipan secara ini, tapi memang sebagian besar kearsipan itu
itu masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Ya. Nah, kalau pejabat negara tidak dia memiliki tata kelola, ya termasuk tata kelola kearsipannya, yang itu menjadi satu bukti dalam perlindungan misalnya terhadap hak masyarakat, maka dia terkena, ya berakibat kelalaian. Ya. Nah, kelalaian itu oleh lembaga atau kemudian oleh instansi pemerintah itu juga menjadi satu masalah hukum tersendiri. Ya. Nah, jadi saya ambil contoh, ya di Jakarta Utara, maksud di Pantura, Jawa, ya itu banyak sekali, ya yang kemudian bukti kepemilikan tanah yang belum didaftarkan di BPN itu banyak yang hilang, ya banyak yang hilang, terutama ketika satu kawasan tersebut mulai desas-desus akan dibangun satu kawasan kota baru atau industri baru, ya. Nah, itu banyak yang hilang, ya. Hilangnya di mana? Hilangnya di kantor-kantor kepala desa, ya, di kantor-kantor kecamatan. Nah, karena pada saat itu karena sampai sekarang juga sebagian masih berlaku, ya, terutama di luar Jawa itu, bahwa arsip-arsip tertulis, ya, yang bukan diterbitkan oleh BPN, ya, yang didaftarkan, ya, menurut hukum pendaftaran tanah, ya, itu memang terdapat di kantor-kantor kepala desa dan kecamatan. Itu banyak yang hilang sekali, ya, itu banyak yang hilang, ya. Nah, kemudian masyarakat hanya menyimpan SPPT, jadi surat pajak, ya, surat tanda bukti pajak PBB, ya, di dalamnya pajak tanah, ya. Nah, sementara dalam hukum kita surat tanda bukti pajak tanah itu bukan bukti hukum, ya. Jadi itu merupakan salah satu bukti pendukung. Yang bukti utamanya itu adalah soal arsip-arsip pertanahan yang ada di kantor desa. Kalau di kelurahan saya kira sudah tidak, ya, karena peran dari notaris PPAT itu sangat besar. Tapi di desa-desa, saya ambil contoh begini, Bapak Ibu sekalian. Sebulan yang lalu saya diundang oleh Mabes Polri untuk jadi saksi ahli, ya kan, terkait soal tanah nih, ya. Nah, salah satunya bahwa di daerah Sumatera Selatan, ya itu itu di dalam penerbitan HGU-nya sudah habis. Kemudian kepala desanya menerbitkan SKT, surat keterangan tanah. Nah, itu jelas itu pelanggaran, ya. Nah, itu kenapa? Ya tadi karena memang usut punya usut, ternyata arsipnya itu juga berantakan, nggak ada. Nah, jadi ini yang menjadi jadi satu persoalan, ya. Nah, jadi kalau tadi yang Bu Hani tanyakan bagaimana apakah itu bisa dipidana, ya kalau itu sudah termuat ada norma di dalam undang-undangnya dan itu merupakan entah itu kesengajaan ataupun kelalaian, itu juga menjadi bagian dari delik pidana, ya, atau ya dia menjadi bagian dari pelanggaran terhadap hukum administrasi negara, seperti itu. Baik Pak, jadi memang ada pasalnya ini, ya, saya sudah sebutkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Jadi memang mereka pejabat dalam hal ini lembaga pencipta arsip atau lembaga yang mendapatkan anggaran dari APBN itu memang harus memiliki arsip vital, ya Pak, ya. Nah, jadi ini jadi ingatan bagi kita semua, ya Pak Fali, ya, para pengelola rekod dan arsip. Dari sekarang kita sudah mulai harus mempunyai program ini. Jadi saya sendiri pengalaman selama 17 tahun, Pak Saiful, semua surat-surat tanah, terus sertifikat laik operasi dan sebagainya, itu disimpan di tim kami dan kami daftarkan sebagai arsip vital. Jadi mungkin best practice ini yang bisa menyelamatkan organisasi ketika misalnya terjadi bencana sehingga arsipnya tidak kocar-kacir gitu. Harus nanya ke unit ini, unit itu dan sebagainya. Tapi dia satu pintu yang namanya unit kearsipan gitu. Nah, unit kearsipan inilah salah satunya bertanggung jawab mempunyai program arsip vital. Kalaupun dia tidak menyimpan, tapi dia tahu di mana sumber dari arsip vital ini, siapa yang memiliki, yang harusnya bertanggung jawab terhadap arsip vital ini. Jadi mungkin itu dari uraian tadi menurut saya yang paling penting adalah bagi kita para profesional pengelola dokumen rekod dan arsip, dari sekarang kita sudah mulai harus
membenahi arsip vital kita, Pak Farli. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hani. Nah, Saya, memang saya mau tambahkan Pak Farli sedikit ya. ya Tadi Pak. satu. Jadi saya kira memang begini, memang sekarang ini kan belum ada aturan bakunya dan secara hukum ya. Bagaimana hubungan lembaga kearsipan dengan badan kelembagaan kementerian atau badan-badan sebagai pencipta arsip. Kalau arsip yang terkait soal pertanahan itu memang ada beberapa sifatnya. Ya, yang pertama ya, dia merupakan arsip bukan arsip publik ya. Jadi dia adalah arsip Privat. arsip yang diberikan kepada perseorangan, orang perseorangan atau badan hukum ya. Sehingga dia disebut sebagai privat. Nah, sehingga dia bukan menjadi arsip publik. Nah, oleh karena itu kerahasiaannya itu oleh kementerian yang terkait itu wajib ya. Jadi ketika kemudian itu hilang atau kemudian ada maladministrasi ya di dalam ininya, maka terkena di situ. Nah, tetapi yang perlu ke depan ya, perlu juga karena begini, mungkin kalau dokumen arsip individu, orang perseorangan atau badan hukum, oke, itu masuk di dalam privat, ya hukum privat yang nggak boleh dipublikasi. Tetapi yang tadi yang saya sampaikan ya bahwa baik itu ATR BPN, Kementerian Kehutanan, atau kemudian Kementerian ESDM ya dan lain sebagainya, ada yang harusnya bersifat publik ya. Jadi yang bersifat publik itu apa? Yang bersifat publik itu ketika seseorang ingin mengetahui ya bahwa di satu wilayah itu, nih saya ditawarkan oleh si penjual tanah ya, walaupun dia bukan pemilik aslinya. Pak, ini ada tanah ya di Sentul ya kan, lokasinya di sini, di sini, di sini, di sini dan sebagainya begitu ya. Nah, maka kita sebagai calon pembeli tanah itu atau siapapun, kita bisa melihat apa benar, apa statusnya tanah tersebut, apakah masih sudah SHM, ya, apakah kemudian koordinatnya itu sudah benar dan lain sebagainya, ya, sehingga kita sebagai calon pembeli itu sudah firm, sudah yakin bahwa saya bersedia untuk membeli objek tanah tersebut, ya. Nah, jadi harus ada layers, bukan hanya atas nama perlindungan privat ya. Kalau itu sudah pasti ya. Tapi kemudian harus ada satu layer tersendiri di mana itu menjadi ranah hukum publik ya. Demikian juga di SDM, contoh di SDM. Seseorang kemudian seorang investor ditawarkan ya oleh entah itu dia broker, entah itu dia apa, Pak. Ya ini banyak sekali yang kejeblos di dalam hal ini ya. Kita punya Pak konsesi batu bara, ya kan, batu bara. Nah, lantas kemudian ini Pak sudah ada izin-izinnya, dimunculin izin-izinnya yang aspal gitu ya kan. Itu banyak yang terjebak itu. Itu banyak pengusaha-pengusaha yang bukan memang ahlinya di situ tuh masuk jalan jabakan itu. Nah, nggak bisa dilihat gitu loh. Harusnya ya harus ada ranah di mana menjadi bagian arsip publik, di mana setiap orang tuh bisa melihat benar nggak dia menawarkan itu, lokasinya benar nggak, tumpang tindih nggak dengan kawasan hutan, contohnya begitu ya, tumpang tindih nggak dengan kawasan hutan, tumpang tindih nggak dengan perizinan-perizinan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian ESDM dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi arsip publik ini di dalam hak, ya ini kembali ke ini saya ya, dalam hak penguasaan tanah ya, itu menjadi penting. Jadi supaya apa? Ini salah satu tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi mafia tanah ya, broker-broker tanah. Jadi ini ya kita jangankan kita ya yang orang awam, ya Pak Yusuf Kala aja di Sulsel Makassar aja terkena seperti gitu. Ya kan? Nah, itu bayangkan coba ya kan, dua-duanya ya. Jadi pihak yang sudah saling klaim. Nah, jadi itu menjadi satu penting. Kenapa pentingnya geospasial di dalam dokumen elektronik ya?
Dokumen elektronik itu bukan dalam pengertian ini ya. Ini mungkin Bapak Ibu saya bisa memberikan penjelasan. Jadi kepentingannya itu bukan hanya sekedar peralihan dokumen manual menjadi elektronik toh, bukan. Kepentingannya tadi geospasial. Sehingga Indonesia ini nanti mempunyai one map, satu peta, ya peruntukannya, titik-titik koordinatnya bisa dicek langsung ya dan sebagainya. Itu tujuannya. Nah, saran saya kalau boleh saya saran nih ya, karena ini proses untuk one map policy untuk data, termasuk arsip ini dokumen-dokumen kepemilikan tadi penguasaan itu sedang berlangsung, ya akan dimunculkan menjadi satu pintu. Saya kira pihak P3RI perlu juga berkomunikasi, ya supaya pihak profesional juga bisa terlibat, lembaga-lembaga profesional juga bisa terlibat gitu di dalamnya seperti apa gitu. Jadi mereka jangan hanya kemudian rencana kebijakannya satu pintu ya, tapi kemudian dari sisi kearsipannya kemudian tidak bisa diapa-apakan dari sisi baik yuridis, terutama dari sisi yuridisnya. Demikian taman saya. Ya, terima kasih Pak Dr. Tefel. Nah, ini menarik sekali ya, karena memang kalau dilihat dari kasus-kasus tanah, sebenarnya ini yang terjadi kekacauan di dalam konteks bukan kita sebagai warga masyarakat ya, Pak Dr. Tefel, tapi lebih banyak kekacauan di lingkaran para aparat pemerintahan ya, baik dari BPN-nya sendiri, kemudian desa dan lurah serta camat. Nah, ini yang sengkarutnya kan sebenarnya lebih banyak di tanah ya Pak Dr. Tefel. Jadi kadangkala kita sudah simpan misalkan di arsip kita, tapi ternyata tadi ada sertifikat ganda lah, kemudian sehingga yang ini memperumit keadaan gitu. Nah, sebenarnya, nah ini pertanyaan iseng sih. Kita bisa nggak sih nuntut pemerintah dalam hal ini? Ya, kan sebenarnya penanggung jawab berkaitan dengan tanah ini kan BPN ya. Walaupun dalam banyak kasus lurah dan camat ini terlibat juga bisa, atau RT bahkan. Nah, tapi dalam konteks tanggung jawab kan sebenarnya kan yang punya kewenangan atau kementerian yang menangani ini kan BPN gitu, BPN. Ini sebenarnya kalau dari sisi kita bisa menuntut pemerintah nggak Pak Dr. Tefel, karena kelalaian mereka di dalam pengelolaan agraria ini, karena banyak sekali akhirnya korbannya kita juga masyarakat karena kelalaian dari pemerintah gitu. Mungkin punya pengalaman seperti itu nggak Pak Ya. Dr. Tefel? Baik, sangat bisa ya. Jadi begini, kedudukan sertifikat hak milik atau hak penguasaan oleh yang diterbitkan oleh BPN itu bukan dalam pengertian bukti kepemilikan mutlak. Ini yang perlu ya. Jadi kalau di pertanahan itu ada segi relativitas ya. Sepanjang kemudian dia tidak digugat, tidak dipersoalkan ya di dalam istilahnya ketika penerbitan sertifikat tersebut maka dianggap benar. Tetapi ketika kemudian dipersoalkan ya dari sisi proses penerbitannya yang melawan hukum ya, ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya, maka itu bisa dibatalkan ya oleh pengadilan. Yang bisa membatalkan itu adalah pengadilan. Ya, jadi itu bukan bukti mutlak ya di dalam ini yang banyak orang kemudian seolah-olah memiliki sertifikat hak milik ya kemudian dianggap sudah nggak bisa digugat sama sekali, itu salah ya. Itu justru itu tetap dia memiliki kalau itu proses penerbitannya tadi yang saya bilang melawan hukum ya, maka itu bisa diajukan gugatan dan itu bisa dibatalkan ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam sifat hukum pertanahan itu bahwa ini penting bagi pemilik hak ya. UU PA tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 itu dia menganut asas faktual ya. Jadi artinya fisik. Jadi seseorang yang kemudian sudah punya SHM tapi berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada tata batas ya, tidak pernah dibuatkan tata batasnya atau pernah dibuatkan tata batasnya tapi sudah terkubur karena sudah puluhan tahun ya di dalam tanah,
dan kemudian itu tidak ada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk, misalnya seperti rumah atau gubuk, ya, atau pohon, misal pohon pisang atau pohon macam-macam lah yang di sekelilingnya itu, maka suatu saat ketika kemudian terbit satu sertifikat, nah ini kembali nih ya, yang menjadi sumber konflik di mana-mana. Kemudian tanah tersebut itu diklaim menjadi bagian dari sertifikat baru yang diterbitkan atau sebagiannya, ya. Maka di dalam pengadilan si penggugat itu, kita sebagai pemilik tanah yang aslinya itu dianggap bersalah. Karena kenapa? Karena kita membiarkan tanah tersebut. Itu baik hak milik, hak guna usaha, HGB dan lain sebagainya. Saya ambil contoh pengalaman saya di Jambi, ya. Di Jambi itu ada klien saya, dia punya 2 kafling tanah sudah SHM, itu tanah orang tuanya. Tetapi karena dia tinggal di Jakarta, ya tidak pernah diurus, tidak pernah ditinjau dan lain sebagainya, ya. Lantas kemudian selama hampir 10 tahun, 20 tahun, ya di situ. Ketika dia ke Jambi, terbit sertifikat baru, di mana itu tanahnya menjadi bagian sertifikat yang baru. Nah, itu sampai kepada ranah pengadilan, ya. Di ranah pengadilan, satu, ya, pertanyaan yang dilakukan oleh hakim adalah apakah tanah tersebut dikelola dengan benar, apakah didiamin atau kemudian dimanfaatkan ataukah dikelola, ada nggak tanda-tanda batas fisiknya, jadi seperti itu. Nah, jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu mewajibkan bukan hanya status hak milik dalam pengertian status tertulis, tetapi secara fisik. Nah, misalnya satu daerah kayak di Jakarta Utara, ya, itu tanah sudah hampir 20 tahun lebih, tidak pernah ditempatin, ya, itu di daerah penjaringan, dijadikan tempat pembuangan sampah. Ya, ketika kemudian ahli warisnya yang sudah 3 turunan menuntut, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena di dalam hukum agraria itu sangat jelas. Kalau hak milik itu salah satu klausulnya, ya, bahwa dia bisa dicabut karena ditelantarkan. Nah, jadi definisi ditelantarkan ini, ya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ATR BPN yang lalu akhirnya menjadi debat publik, ya kan, kok kejam benar, ya kan, ini kan hak kita, milik kita, kok tiba-tiba dicabut oleh negara, ya. Itu nggak adil dan sebagainya. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu ada, ya, memang wajib, ya. Jadi bahkan sekarang HGB yang sekarang diperintah, kalau dulu itu satu perusahaan punya perkebunan, dia dapat HGU, 10 tahun dibiarkan HGU tersebut, ya. Jadi bahkan tidak misalnya peruntukannya untuk tanam karet misalnya, tapi tidak untuk tanam karet, malah jadi pertambangan. Kalau dulu pemerintah dalam hal ini BPN tidak bisa mencabut demikian, tapi sekarang bisa. Nah, bahkan diberi waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun HGU, HGB, dan kemudian hak-hak lain, kecuali hak milik, ya, yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum, selama 2 tahun tidak dijalankan peruntukannya sebagaimana ketentuan dari hak yang diberikan, maka negara punya kewenangan untuk mencabut. Ya, jadi itu ketentuan yang baru. Nah, kalau saya secara personal sangat setuju. Karena kenapa? Karena itulah ruhnya dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Bahwa memang tanah itu nggak boleh dibiarkan. Ketika tanah dibiarkan, itu menjadi sarang mafia tanah. Gitu loh. Gitu, Pak Parli. Ya, terima kasih pada Pak Saiful. Memang nih banyak kejadian, ya. Mungkin waktu mudanya lagi kebanyakan uang, ya. Beli aset dalam bentuk tanah, tapi nggak dipakai, ya. Tiba-tiba udah pensiun, mau jual tanah gitu, atau mau tinggal, tiba-tiba udah dicaplok gitu ya sama yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pelajaran kalau punya uang, beli tanah mohon dipelihara, ya, karena sangat-sangat memungkinkan untuk itu, karena pembuktiannya ada faktual tadi, ya. Mungkin kalau kasus pulau, ya Pak, pada ligitan kita lepaskan gara-gara kita nggak kelola pulau-pulau yang kita miliki, ya, akhirnya dicaplok Malaysia karena pembuktiannya adalah ternyata lebih ke pemanfaatannya yang dilakukan oleh Malaysia terhadap pulau tersebut. Nah, ini yang mungkin pembelajaran juga untuk kita, kalau kelebihan aset tadi, ya, mau tanah atau kebun tadi, ya,
kalau bisa dipakai gitu. Ini memang sebenarnya kalau di komplek-komplek perumahan juga jadi masalah nih Pak Dr. Saiful. Banyak misalkan di daerah Bojong gitu ya, perumahannya sepi karena yang punya tanah atau punya rumah tinggalnya di Jakarta semua gitu. Nah, tiba-tiba ada yang caplok, nah, kemudian huru hara lah terjadi. Nah, ini yang mungkin pembelajaran kita bersama. Jadi memang cukup rumit urusan tanah ini karena tadi ya pembuktiannya faktual tadi ya Pak Dr. Saiful. Jadi tidak serta punya SHM dirasa aman gitu ya. Ibaratnya udah berapa puluh tahun kita nggak gunakan, bisa bisa beralih kepemilikan karena tadi kekuasaan negara untuk menarik hal-hal tersebut. Baik, uh, sepertinya ini pembahasannya mungkin kelas berat kali pada banyak ya para teman-teman di pengelola dokumen ya mungkin terkesima Pencerahan ya, kali ya. Pak Fadli ya. Ya mungkin sifatnya lebih ke arah pencerahan dulu Ya, ya, membuka wawasan ibaratnya ya kita. betul, Ya. Bu. Jadi memang ini jarang sekali kami membahas berkaitan dengan isu khususnya aset dalam berbentuk tanah atau aset tak bergerak ini. Uh, Sehingga bingung juga mau diskusinya dari sisi mananya. Tapi tadi ya yang bisa kita tarik bahwa mungkin banyak sekali terjadi kasus-kasus tanah ini karena memang salah satunya faktor tidak digunakan peruntukan lahan-lahan tersebut sehingga walaupun kita punya tadi ya bukti sertifikat hak milik tapi lebih dari misalkan 20 tahun tidak kita manfaatkan atau tidak kita tengok gitu ya atau tidak kita pagarkan misalkan ya. Nah ini akan beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena itu tadi ternyata memang pembuktiannya faktual seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Saiful Bahari. Ya, termasuk juga ketika daerah-daerah bencana ini juga sangat penting. Nah memang arsip-arsip dalam bentuk elektroniknya menjadi satu hal penting. Walaupun begitu tadi tetap penggunaannya ya yang mungkin penting untuk kita garis bawahi bersama. Sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua patah ini kalimat penutup yang sekiranya buat jadi acuan kami para pengelola dokumen arsiparis berkaitan dengan apa dengan pertanyaan ini khususnya berkaitan dengan hal-hal yang khususnya tadi ya kasus-kasus tanah bencana alam ini. Oke, Pak Dr. Saiful sebagai closing statement. Baik, yang pertama ya, saya kira keterlibatan dari Arsiparis atau P3RI ini di dalam bencana alam ya terkait soal perlindungan hak masyarakat itu menjadi sangat penting. Nah, kalau dulu kan waktu Aceh kan belum 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 banyak ya secara ininya. Nah, ke depan ini kan juga pasti akan terus berkembang ya situasi-situasi yang tidak pasti ini. Nah, yang kedua menurut saya mungkin bisa mengambil peran P3RI mengambil peran di dalam rangka untuk rencana kebijakan pemerintah untuk one map policy untuk dokumen. Nah, jadi tadi ya mungkin bisa memperjuangkan atau kemudian melakukan satu mendorong ada satu kebijakan bahwa yang namanya arsip pribadi yang itu juga dilindungi oleh hukum ya yang privat tapi juga ada arsip publik ya arsip publik ini saya kira menjadi ranahnya P3RI ya untuk berkolaborasi dengan kementerian atau kelembagaan-kelembagaan di pemerintah supaya itu memang harus dibuatkan dan juga itu harus dipublikasikan secara terbuka sehingga itu setiap warga negara Indonesia ketika dia ingin melakukan satu tadi contohnya soal transaksi dan sebagainya atau mengurus perizinannya dia sudah memiliki data yang kuat untuk mengambil keputusan. Saya kira itu Pak Farli yang bisa saya sampaikan sebagai closing remarks. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Saiful Bahari. Ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya P3RI ya Bu Hani ya, berkaitan dengan
hal-hal yang mungkin perlu kita kaji dan kita sampaikan kepada Menteri ATR BPN ya berkaitan dengan pertanahan ini. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Dr. Saiful Bahri yang telah berkenan berbagi pengetahuannya berhubungan dengan hak atas tanah, khususnya ketika dalam menghadapi bencana. Dan ini menjadi wawasan kita bersama, khususnya para arsiparis, pengelola record, agar aware dengan ternyata memang tidak sekedar urusan ada sertifikatnya, tapi ternyata penggunaannya pun juga penting jadi perhatian. Dan mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dr. Saiful, penting juga kita memberi masukan agar arsip-arsip privat ini tetap juga ada yang bisa kita akses dalam pengertian peruntukannya apakah sudah ada, karena itu juga menjaga jangan sampai terjadi kerugian buat masyarakat membeli sesuatu yang ternyata sudah ada pemiliknya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih pada Dr. Saiful Bahri. Semoga tidak segan-segan untuk berbagi pengetahuan bersama kita P3RI. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahri dan Terima Bapak Ibu kasih. semua. Ya, Ya, terima kasih Pak Saiful. baik. Ya.